Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu warga belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Amin. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Ismayati. Kali ini akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang disingkat dengan PPKN, yaitu tentang modul 7 unit 1, bela demokrasi, bela rakyat. Pokok bahasan hari ini adalah yang pertama yaitu tentang makna demokrasi, yang kedua ciri-ciri dan prinsip demokrasi, dan yang ketiga adalah mengenai demokrasi di Indonesia. Nah, mohon didengarkan dan dicermati video ini sampai akhir ya, karena di akhir video akan ada kuis yang harus Bapak atau Ibu jawab. Oke, langsung saja kita mulai ya materinya. Nah, Bapak Ibu pasti pernah kan mendengar kata-kata demokrasi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan demokrasi? Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya masyarakat atau rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Nah, kedua kosakata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata dalam bahasa Inggris, yakni democracy, yang memiliki arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut pandangan ahli, yakni Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dapat serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement, dan adanya pengakuan hak asasi manusia atau HAM sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum, dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentunya memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Dan yang keenam, harus menjamin tegaknya keadilan. Nah, apakah demokrasi Indonesia hanya berlaku sebagai sistem politik saja? Tentu saja tidak. Demokrasi kita diwujud nyatakan dalam berbagai aspek kehidupan. Muhammad Hatta menekankan pentingnya demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak hanya menekankan pada aspek politik melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, namun demokrasi juga harus bermakna di bidang kesejahteraan rakyat. Nah, Bapak Ibu, adakah yang tahu siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Hatta, dikenal sebagai Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia. Beliau menyusun gagasannya mengenai demokrasi yang kemudian dipatrikan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua,
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, materi selanjutnya adalah tentang demokrasi di Indonesia. Sebagai warga masyarakat, pernahkah Bapak Ibu terlibat dalam pemilihan seperti pemilihan ketua RT, pemilihan pengurus takmir masjid, atau pemilihan pengurus lingkungan? Nah, biasanya kegiatan tersebut diawali dengan pertemuan untuk menyepakati syarat dan tata cara pemilihan, kemudian mengajukan bakal calon dan menyepakati waktu pemilihan dan hal-hal di luar perkiraan dengan musyawarah dan mufakat, ya kan? Kegiatan tersebut merupakan contoh dari sistem demokrasi yang sederhana yang ada di lingkungan kita. Berawal dari demokrasi yang sederhana inilah kemudian dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia modern yang meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dari berbagai pandangan tentang demokrasi, pada hakikatnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan dengan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Oke, cukup sekian materi kali ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya kuis ya. Bapak Ibu bisa tuliskan jawaban dari soal tersebut di kolom komentar dengan menyebutkan nama, voucher, dan paketnya apa. Terima kasih.